Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani dengan NIM F41121251161. Saya dari Prodi PGSD semester 2 di kampus Setiabudi Rangkas Bitung Cabang Bayah. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara. Nah, di sini saya sudah berada di kediaman narasumber kita kali ini. Bapak boleh perkenalan diri, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Rahman Saputra. Di sini saya sebagai Ketua Pemuda Kampung Cipanggung, Desa Hegarmana, Kecamatan Cibeber. Nah, Bapak, apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Baik, berkenan. Kalau begitu, langsung saja ke pertanyaan ya, Pak. Ya, Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat? baik. Menjadikan nilai dan norma sebagai pedoman supaya orang bisa hidup rukun, aman dan sejahtera. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Pak. Itu. Nilai apa saja yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di lingkungan ini? Untuk nilai yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di sini yaitu seperti sopan santun, menghormati kepada yang lebih tua. Terus yang ketiga ada pertanyaannya, norma atau aturan tidak tertulis apa yang masih dipatuhi oleh warga hingga saat ini? Nilai yang tidak tertulis yaitu adat istiadat yang masih dilestarikan oleh warga setempat. Yang keempat, bagaimana masyarakat menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Jadi masyarakat di Kampung Cipanggung ini masih saling membantu ketika ada kegiatan. Contohnya gotong royong saat membersihkan lingkungan. Pertanyaan kelima, apakah nilai sopan santun masih diterapkan oleh generasi muda di lingkungan ini dan mengapa masih diterapkan? Tentu masih, walaupun tidak semua generasi muda ikut menerapkannya. Oh iya, jadi ada sebagian Ya. yang menerapkan dan ada sebagian yang tidak ya, Betul Pak? sekali. Yang keenam, bagaimana bentuk penghormatan masyarakat terhadap misalnya tokoh masyarakat, orang tua, atau pemimpin setempat? Contohnya yaitu mendengarkan nasihat dan menghargai pendapatnya. Apakah terdapat adat atau tradisi tertentu yang masih dilestarikan oleh masyarakat? Ada, tentunya ada. Untuk di masyarakat Kampung Cipanggung ini masih ada adat yang tidak tertulis yaitu seperti ponggokan. Jadi ponggokan ini adalah tidak boleh bertani dulu kecuali orang yang mempunyai pekerjaan di desa ataupun di perusahaan dan lain-lain. Iya. Jadi hanya petani saja yang Iya, tidak boleh petani doang. bekerja gitu. Iya, Kalau betul. bukan petani mah boleh ya. Boleh. Terus bagaimana sikap masyarakat terhadap warga yang melanggar norma yang berlaku? Seperti misalnya Bapak bersikap kepada tetangga Bapak Iya. yang tidak mengikuti aturan atau norma di kampung ini. Mungkin hanya ditegur saja dan dikasih saran supaya mengikuti aturan. Itu saja paling. Apakah ada bentuk sanksi sosial yang biasanya diberikan kepada pelanggar? Tidak ada sanksi sosial, paling cuma ditegur, hanya itu saja. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi penerapan nilai dan norma di masyarakat? Tentu ada pengaruh baiknya, ada juga pengaruh buruknya, tergantung pada penggunaannya saja kalau di sini. Terus, nilai apa yang mulai berkurang atau mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak? Mungkin nilai kurangnya kekompakan saja kalau di sini. Soalnya masih ada orang yang tidak mau ikut bersosialisasi. Itu saja paling. Terus, bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai dan norma kepada anak-anak? Contohnya misal peran Bapak kepada anak Bapak itu gimana? Jadi mengajarkan sedari kecil, contohnya menghormati orang tua, mengajarkan nilai keagamaan dan kesopanan. Terus, bagaimana peran sekolah dan lingkungan masyarakat dalam menjaga nilai dan norma yang berlaku? Membiasakan berperilaku baik, seperti diajarkan kedisiplinan, tertib dan bertanggung jawab. Terus,
apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan nilai dan norma yang dianggap penting? Jadi kita sebagai warga tentunya harus saling mengingatkan supaya nilai dan norma tetap bertahan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa harapan dan pesan Bapak agar nilai dan norma yang baik tetap terjaga di masa depan? Baik, kesimpulan ya, ini semoga nilai-nilai yang baik tetap dijaga oleh generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Mungkin itu saja untuk jawaban yang bisa saya sampaikan. Ya, Bapak terima kasih ya. Maaf Bapak mengganggu waktunya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani dengan NIM F41121251161. Di sini saya akan melakukan wawancara. Nah, di sini saya sudah berada di kediaman narasumber kita kali ini. Bapak tolong perkenalkan diri, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Suhendra. Saya selaku tokoh masyarakat Kampung Cipanggung, Desa Hegarumana, Kecamatan Cibeber. Apakah Bapak berkenan untuk menjadi narasumber pada kali ini? Ya, berkenan. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat? Salah satunya yaitu pedoman supaya orang bisa hidup rukun, aman, dan sejahtera. Terus pertanyaan kedua, nilai-nilai apa saja yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di lingkungan ini? Salah satunya yaitu sopan santun, menghormati yang lebih tua. Pertanyaan ketiga, norma atau aturan tidak tertulis apa yang masih dipatuhi oleh warga hingga saat ini? Di antaranya ialah ada adat istiadat yang masih dilestarikan oleh warga setempat, khususnya di Kampung Cipanggung. Jadi masih melestarikan adat istiadat ya Pak? Ya, betul. Terus yang keempat, bagaimana masyarakat menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Saling membantu ketika ada kegiatan di masyarakat. Terus yang kelima, apakah nilai sopan santun masih diterapkan oleh generasi muda di lingkungan ini? Ya, meski masih atau tidak semua generasi muda menerapkannya secara langsung. Berarti hanya sebagian ya Pak? Ya, hanya sebagian. Terus bagaimana bentuk penghormatan masyarakat terhadap tokoh masyarakat, orang tua atau pemimpin setempat? Salah satunya mendengarkan nasihatnya dan tentunya menghargainya. Apakah terdapat adat atau tradisi tertentu yang masih dilestarikan oleh masyarakat? Ya, masih ada. Salah satunya yaitu pantang, di mana pantang ini dalam bahasa tradisi yaitu tidak boleh, salah satunya tidak boleh bekerja, tidak boleh berpergian terlalu jauh, baik itu ke tempat bekerja ataupun ke tempat lainnya. Berarti tidak boleh melakukan misal atau berpergian ke tempat jauh ya Pak? Ya, betul. Terus bagaimana sikap masyarakat terhadap warga yang melanggar norma yang berlaku? Misalnya sikap Bapak terhadap tetangga Bapak yang tidak patuh. Oh ya, pastinya ditegur dan dikasih saran. Apakah ada bentuk sanksi sosialnya Pak? Tidak, hanya diberitahu. Menurut Bapak, apakah perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi penerapan nilai dan norma di masyarakat? Ada sebagian pengaruh baik dan buruknya karena tergantung pada cara penggunaannya. Jadi tergantung pada orangnya ya Pak? Ya. Terus nilai apa yang mulai berkurang atau mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir? Kurangnya kekompakan di masyarakat. Terus bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai dan norma kepada anak-anak? Misalkan peran Bapak kepada anak Bapak gitu.
mengajarkan sedari kecil supaya anak-anak bisa terbiasa dengan hal-hal positif untuk menghadapi masa remaja. Terus bagaimana peran sekolah dan lingkungan masyarakat dalam menjaga nilai dan norma yang berlaku? Membiasakan berperilaku baik seperti yang diajarkan disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Jadi sekolah membentuk karakter ya Pak. Ya. Terus apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan nilai dan norma yang dianggap penting? Tentunya saling mengingatkan. Terus pertanyaan terakhir, apa harapan dan pesan Bapak agar nilai dan norma yang baik tetap terjaga di masa depan? Semoga nilai-nilai baik tetap dijaga oleh generasi muda yang akan datang. Baik, itu saja ya. Terima kasih dan maaf telah mengganggu waktu. Ya. A few moments later. Di sini saya sudah berada di kediaman Ibu Uun. Beliau ini menjabat sebagai Ketua Majelis Taklim Kampung Cipanggung, Desa Higarmana. Nah, langsung saja ya Bu untuk pertanyaannya. Nah, di sini tuh saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas menanyakan tentang nilai dan norma yang masih berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan Kampung Cipanggung ini. Iya. Langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat? Etika dan Ya, jadi etika ya. Oh, jadi nilai dan norma itu menurut Ibu seperti etika yang kayak etika gitu dan ya. tata krama. Oh, etika dan tata krama. Terus yang kedua, nilai apa saja yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di lingkungan ini? Nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan, terus seperti misal di sini masih gak adat istiadat yang kayak gitu? Masih ada. Oh, masih ada. Berarti nilai yang masih dijunjung tingginya seperti kebersamaan dan adat istiadat gitu ya Bu. Istiadat. Terus yang ketiga, norma atau aturan tidak tertulis apa yang masih dipatuhi oleh warga hingga saat ini? Itu norma dan aturan yang ada dari leluhur. Dari dulu. Iya. Berarti sama ya, adat istiadat Adat kayak gitu. istiadat dari atas, dari nenek moyang. Oh iya. Bagaimana masyarakat menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Selalu bersosialisasi. Oh iya, selalu bersosialisasi ya. Jadi kalau bersosialisasi mungkin masyarakatnya lebih giat lagi ya Lebih bergotong giat lagi, royongnya. lebih memahami. Oh iya. Terus yang kelima, apakah nilai sopan santun masih diterapkan oleh generasi muda di lingkungan ini? Mengapa? Masih ada sebagian dan sebagian lagi sudah terbawa arus zaman. Oh, terbawa zaman ya, Bu? Iya. Ya, iya. Tapi masih ya, Masih ada yang orang-orang tua dulu mah. Oh, tapi yang generasi sekarang Hampir keluar batas. hampir keluar batas ya, Bu. Alasannya karena terbawa zaman ya. Terbawa mungkin. zaman. Terbawa Terbawa zaman media juga. sosial. Oh, media sosial. Terus pertanyaan yang keenam, bagaimana bentuk penghormatan masyarakat terhadap tokoh masyarakat, orang tua atau pemimpin setempat? Selalu mematuhi perintahnya dan aturannya. Terus yang ketujuh, apakah terdapat adat atau tradisi tertentu yang masih dilestarikan oleh masyarakat? Jelaskan. Ada seperti setiap bulan Mulud suka ada nyimbur, kumpul-kumpul gitu. Terus ngapain aja itu, Bu? Itu kumpul-kumpul semua warga, disimbur semua biar tidak terkena itu gangguan setan. Disimburnya pakai apa itu? Pakai air yang sudah dijampe-jampe sama ketua adat. Terus pertanyaan yang ke-8, bagaimana sikap masyarakat terhadap warga yang melanggar norma yang berlaku? Selalu itu. Gimana? Misal
tetangga ibu nih ada yang Iya. nggak ikut, Selalu mengkritik. selalu dikritik ya? Iya. Hmm. Terus ada bentuk sanksi sosialnya nggak yang biasa diberikan pada pelanggar norma? Tidak diberi sanksi, hanya diingatkan saja. Hanya diingatkan saja. Mungkin dikasih saran juga Iya, ya, Bu? dikasih saran. Terus yang ke-10, menurut Ibu, apakah perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi penerapan nilai dan norma di masyarakat? Iya, mempengaruhi sebagian. Mempengaruhi ya? Iya. Iya. Terus pertanyaan yang ke-11, nilai apa yang mulai berkurang atau mengalami perubahan dalam beberapa tahun ini, terakhir ini? Nilai kegotong royongan, Kenapa itu, Bu? Kok makin berkurang gitu? karena selalu banyak kesibukan mungkin. Makin sini ya, Iya, makin sini. sibuk. Terus bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai dan norma kepada anak-anak? Mungkin peran ibu kepada anak ibu gimana gitu? Kalau peran ibu mah selalu gitu ya, ke anak-anak mah selalu menerapkan itu. Jadi mengingatkan. Mengingatkan. Tahu. Iya. Tapi mungkin kalau tidak didengar mah ya udah. Terus ke-13 ya Bu, bagaimana peran sekolah dan lingkungan masyarakat dalam menjaga nilai dan norma yang masih berlaku? Ya ada peran sekolah juga karena anak-anak masih diajarkan dan di sekolah juga ada kegotong royongannya gitu. Oh iya Bu, iya Bu, di sekolah juga sering ya, seperti Iya. misal membereskan Bersih-bersih. halaman Iya, gitu ya iya. Bu. Terus apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan nilai dan norma yang dianggap penting? Pertama selalu bersosialisasi, ada musyawarah gitu, diadakan musyawarah. Iya. Terus yang terakhir, apa harapan dan pesan Ibu agar nilai dan norma yang baik tetap terjaga di masa depan? Pesan saya mah selalu tanamkanlah udah yang dulu-dulu itu, karena adat harus tetap dijunjung tinggi kalau di kampung. Gitu aja ya Bu, jika mengganggu waktunya ya Bu.